Berhenti membuang kulit bawang bombay. Ternyata, lapisan kering yang kita anggap sampah itu adalah harta karun tersembunyi. Sebuah rahasia anti keropos tulang dan pelindung jantung paling ampuh bagi lansia. Di episode kali ini, kita akan membongkar di mana letak zat paling berharga dari bawang bombay yang sering kali kita buang. Kita juga akan belajar rahasia lain tentang perannya sebagai pengatur gula darah. Tentu, ada kisah nyata dari Pak Wawan, seorang ketua RT yang mengalami akibat buruk karena keliru mengonsumsi bawang bombay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat sehat penyakit dalam di seluruh penjuru tanah air. Semoga kita semua selalu diberikan anugerah kesehatan dan pikiran yang jernih oleh Yang Maha Kuasa. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Eyang dalam obrolan santai penuh manfaat ini. Agar channel kita ini bisa terus menyajikan informasi yang bermanfaat dan tidak ketinggalan zaman. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Aktifkan juga loncengnya. Bagi sobat sehat yang ingin berdiskusi lebih lanjut, monggo bisa mempertimbangkan untuk bergabung sebagai member spesial channel ini. Mari kita simak bersama sampai akhir. Baik, mari kita mulai membongkar rahasia pertama yang paling penting. Kekuatan terbesar bawang bombay ternyata tidak berada di dagingnya yang putih, melainkan pada lapisan-lapisan terluarnya yang berwarna kecoklatan dan sering kita kupas buang. Di sanalah terkandung zat super bernama quercetin dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Quercetin adalah antioksidan dari kelompok flavonoid yang sangat dahsyat. Quercetin ini bekerja di dalam tubuh kita sebagai seorang pemadam kebakaran. Ia sangat efektif dalam memadamkan peradangan kronis, yaitu biang keladi dari berbagai penyakit penuaan seperti nyeri sendi, penyakit jantung, dan bahkan beberapa jenis kanker. Semakin merah atau pekat warna bawang bombay, biasanya semakin tinggi pula kandungan quercetin yang dimilikinya. Ini adalah fakta yang jarang sekali diungkap. Selain sebagai anti peradangan, quercetin juga memiliki efek antihistamin alami. Ini artinya, ia dapat membantu mengurangi reaksi alergi, seperti hidung melar, mata berair, atau gatal-gatal. Bagi lansia yang seringkali memiliki alergi debu atau cuaca dingin, menambahkan bawang bombay dalam masakan bisa menjadi cara alami untuk membantu meringankan gejala yang mengganggu tersebut. Rahasia kedua yang tak kalah penting adalah kandungan mineral langka bernama kromium. Bawang bombay adalah salah satu sumber kromium nabati terbaik. Mineral ini mungkin jarang terdengar, tetapi perannya bagi tubuh lansia sangatlah vital, terutama bagi mereka yang memiliki masalah gula darah atau berisiko diabetes. Kromium bekerja sebagai asisten bagi hormon insulin. Insulin bertugas untuk memasukkan gula dari darah ke dalam sel untuk dijadikan energi. Pada kondisi pradiabetes atau diabetes tip 2, sel-sel tubuh seringkali menjadi kebal atau tidak peka terhadap insulin. Kromium inilah yang membantu meningkatkan kepekaan sel terhadap insulin, sehingga kerja insulin menjadi lebih efisien dan kadar gula darah lebih mudah untuk dikendalikan. Tentu ini bukan berarti bawang bombay bisa menggantikan obat diabetes. Namun, menurut berbagai studi, termasuk yang diulas oleh Lembaga Kesehatan Dunia, asupan kromium yang cukup dari makanan seperti bawang bombay dapat menjadi bagian dari pola makan sehat yang sangat mendukung terapi diabetes. Ini adalah akibat baik yang sangat berharga untuk mencegah komplikasi dari penyakit gula. Rahasia ketiga tersembunyi dalam seratnya. Bawang bombay sangat kaya akan jenis serat prebiotik, terutama yang bernama inulin dan FOS fructoligosakarida. Jika probiotik seperti pada tape adalah tentara baik untuk usus kita, maka prebiotik seperti pada bawang bombay ini adalah makanan super untuk para tentara tersebut. Tanpa makanan yang cukup, tentara baik di usus kita tidak akan bisa berkembang biak dan bekerja dengan baik.
Dengan rutin mengonsumsi prebiotik dari bawang bombay, kita memastikan bahwa koloni bakteri baik di dalam usus kita selalu dalam kondisi prima. Usus yang sehat dengan bakteri yang seimbang adalah kunci dari pencernaan yang lancar, penyerapan nutrisi yang maksimal, dan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Ini adalah pendekatan yang berbeda namun sama pentingnya untuk menjaga kesehatan pencernaan kita di usia senja sobat sehat. Manfaat untuk pengobatan kesehatan tulang osteoporosis. Sekarang, mari kita lihat manfaatnya untuk penyakit spesifik. Yang paling mengejutkan adalah manfaat bawang bombay untuk kesehatan tulang. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Food and Chemical Toxicology menemukan bahwa bawang bombay mengandung senyawa unik bernama GPCS gamma L-glutamyl trans minus 1 propenyl L-cysteine sulfoxide yang terbukti dapat menghambat aktivitas sel penghancur tulang osteoklas. Bagi lansia, terutama para ibu dan eyang putri yang sangat berisiko mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis, ini adalah kabar yang sangat baik. Dengan sedikit menghambat laju penghancuran tulang, sambil tetap memastikan asupan kalsium yang cukup, kita dapat membantu menjaga kepadatan dan kekuatan tulang kita. Ini adalah akibat baik yang sangat penting untuk mencegah risiko patah tulang yang berbahaya di hari tua. Manfaat untuk pengobatan jantung dan darah tinggi. Untuk jantung dan darah tinggi, peran quercetin dan senyawa sulfur dalam bawang bombay menjadi pemeran utamanya. Quercetin telah terbukti membantu meningkatkan kesehatan pembuluh darah, membuatnya lebih elastis dan tidak kaku. Pembuluh darah yang elastis akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan aliran darah, sehingga tekanan darah menjadi lebih stabil dan tidak mudah melonjak. Sementara itu, senyawa sulfur di dalamnya, mirip dengan bawang putih, memiliki efek mengencerkan darah secara alami. Efek ini membantu mencegah terbentuknya gumpalan darah yang berbahaya, yang bisa menyumbat pembuluh darah dan memicu serangan jantung atau stroke. Kombinasi dari pembuluh darah yang elastis dan darah yang lebih lancar adalah resep sempurna untuk jantung yang sehat dan bekerja lebih ringan. Namun di balik semua rahasianya, bawang bombay bukanlah untuk semua orang. Ada beberapa kondisi yang menjadi pantangan. Pantangan utama adalah bagi mereka yang didiagnosis menderita IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Bawang bombay sangat tinggi akan kandungan FODMAP, sejenis karbohidrat yang sulit diserap usus kecil dan sangat mudah difermentasi oleh bakteri. Bagi penderita IBS, mengonsumsi bawang bombay, terutama yang mentah, dapat memicu gejala yang sangat tidak nyaman, seperti perut kembung parah, kram yang menyakitkan, dan produksi gas yang berlebihan. Jika sobat sehat sering mengalami masalah pencernaan yang tidak jelas setelah makan makanan tertentu, ada baiknya berkonsultasi ke dokter. Bisa jadi Anda memiliki sindrom iritasi usus ini. Pantangan kedua adalah bagi penderita MAC akut dan GERD. Sama seperti kerabatnya, bawang putih, bawang bombay juga dapat melemahkan katup antara lambung dan kerongkongan. Melemahnya katup ini akan mempermudah asam lambung untuk naik kembali ke atas, menyebabkan sensasi panas di dada heartburn yang sangat tidak nyaman. Sifatnya yang merangsang juga bisa memperparah iritasi pada dinding lambung yang sudah luka. Terakhir, sama seperti herbal lainnya yang memiliki efek mengencerkan darah, penderita yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin harus berhati-hati. Meskipun efeknya tidak sekuat bawang putih, konsumsi bawang bombay dalam jumlah yang sangat banyak dan rutin sebaiknya dihindari atau dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter untuk mencegah risiko pendarahan yang tidak diinginkan. Untuk memberikan gambaran, mari simak kisah dari Pak Wawan, seorang ketua RT berusia 65 tahun yang baru pensiun dan tinggal di sebuah komplek perumahan padat di Palembang. Pak Wawan ini orangnya sangat aktif dan suka mencoba tips-tips kesehatan dari internet. Ia membaca bahwa makan salad bawang bombay mentah setiap hari sangat baik untuk menurunkan kolesterol.
tanpa pikir panjang. Setiap hari beliau membuat semangkuk besar salad dengan irisan bawang bombay mentah yang melimpah. Awalnya tidak ada masalah. Namun memasuki minggu kedua, perutnya mulai terasa aneh. Seringkali kembung parah dan mengeluarkan gas di waktu yang tidak terduga. Bahkan saat sedang memimpin rapat warga. Tentu ini sangat memalukan dan membuatnya tidak percaya diri. Khawatir menderita penyakit serius, Pak Wawan memeriksakan diri ke dokter spesialis penyakit dalam. Setelah melalui serangkaian tanya jawab dan pemeriksaan, dokter menyimpulkan bahwa Pak Wawan mengalami gejala Irritable Bowel Syndrome IBS yang dipicu oleh konsumsi FODMAP dalam jumlah sangat tinggi dari bawang bombay mentah setiap hari. Akibat buruk ini mengajarkan Pak Wawan bahwa tidak semua tips kesehatan di internet cocok untuk tubuhnya. Selain risiko bagi kondisi medis di atas, efek samping paling umum dari konsumsi bawang bombay, terutama mentah, adalah bau mulut dan bau badan. Sama seperti bawang putih, senyawa sulfurnya akan diserap ke dalam darah dan kemudian dikeluarkan melalui keringat dan napas kita, yang tentu saja bisa cukup mengganggu interaksi sosial. Ini adalah akibat buruk yang meskipun tidak berbahaya, tetapi cukup nyata. Akibat buruk lainnya yang sering kita alami, namun jarang dianggap sebagai efek samping medis, adalah iritasi hebat pada mata saat memotongnya. Bagi lansia, ini bukan sekadar soal menangis sesaat. Gas sulfur yang dilepaskan bawang bombay bisa menyebabkan mata sangat perih dan merah, dan pandangan menjadi kabur untuk sementara waktu. Kondisi ini bisa berbahaya di dapur, meningkatkan risiko terpeleset atau salah memegang pisau. Bagi yang sudah memiliki kondisi mata kering, efek ini bisa terasa jauh lebih menyiksa. Lalu, bagaimana cara mengolah yang benar agar kita mendapatkan semua rahasianya? Aturan pertama, jangan buang kulitnya. Kumpulkan lapisan kulit kering kecoklatan dari bawang bombay. Cuci bersih. Lalu seduh dengan air panas selama 5-10 menit. Saring dan minum airnya seperti teh. Cara ini adalah metode terbaik untuk mengekstrak quercetin yang berharga tanpa harus memakan kulitnya yang keras. Aturan kedua, untuk memaksimalkan manfaat dari daging buahnya, potong atau cincang terlebih dahulu dan diamkan sejenak selama beberapa menit sebelum dimasak. Ini akan membantu mengaktifkan senyawa-senyawa sulfur yang bermanfaat di dalamnya. Cara ini mirip dengan perlakuan pada bawang putih untuk mendapatkan khasiat terbaiknya. Aturan ketiga, masaklah dengan cerdas. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat antioksidannya, hindari memasak dengan suhu terlalu tinggi dalam waktu lama. Menumis ringan hingga sedikit layu lebih baik daripada merebusnya hingga lumat. Jika Anda membuatnya untuk sup atau soto, pastikan Anda juga mengonsumsi kuahnya, karena banyak nutrisi larut air yang akan berpindah ke dalam kuah tersebut. Aturan keempat, bagi yang perutnya sedikit sensitif tetapi tetap ingin mengonsumsinya mentah dalam salad atau sambal, ada triknya. Rendam irisan bawang bombay di dalam air es atau air dingin selama sekitar 10 menit sebelum digunakan. Cara ini dapat membantu mengurangi kadar senyawa sulfur yang terlalu tajam, membuatnya tidak terlalu pedas di lidah dan lebih ramah bagi perut. Baiklah, Sobat Sehat, kita telah sampai di ujung pembahasan. Kesimpulannya, bawang bombay adalah bumbu dapur yang menyimpan segudang rahasia kesehatan bagi lansia. Manfaatnya yang jarang diketahui antara lain kandungan quercetin di kulitnya untuk anti peradangan, kromium untuk membantu kendalikan gula darah, serat prebiotik untuk usus, hingga kemampuannya menjaga kepadatan tulang. Namun di balik itu, ia juga memiliki pantangan. Ia tidak cocok bagi penderita IBS dan GERD. Konsumsi berlebihan juga harus diwaspadai oleh mereka yang minum obat pengencer darah. Kunci untuk mendapatkan manfaatnya adalah dengan mengolahnya secara bijak. Manfaatkan kulitnya untuk teh. Diamkan setelah dipotong.
dan masaklah dengan cara yang tepat. Sebagai kalimat bijak untuk kita renungkan bersama, bawang bombay mengajarkan kita untuk tidak meremehkan apa yang tampak dari luar. Bahkan pada lapisan terluar yang kering dan sering kita buang, tersimpan harta karun yang paling berharga. Begitu pula dalam kehidupan. Seringkali hikmat dan kebaikan terbesar kita temukan di tempat-tempat yang sederhana dan tak terduga. Terima kasih banyak telah setia menyimak obrolan kita dari awal sampai akhir. Semoga informasi unik ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika video ini dirasa berguna, jangan sungkan untuk menekan tombol like dan membagikannya kepada teman atau keluarga. Tuliskan juga pengalaman Anda dengan bawang bombay di kolom komentar. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit Dalam selanjutnya. Terima kasih sudah support dengan klik subscribe. Tetap sehat, tetap semangat.